Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam Ibu Fitri dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas A, mata kuliah Psikologi Perkembangan, Fakultas Pendidikan Psikologi, Program Studi Psikologi, Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi mengenai perkembangan usia sekolah bagian 2, 3 tahun kedua. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, Lutfia Zulfa dengan NIM 18016210098. Yang kedua, ada Joshua Niko Halim dengan NIM 18016212119. Yang ketiga, ada Nur Syifa Oktaviani dengan NIM 18016210016. Dan yang terakhir ada Restian Anda dengan NIM 18016211065. Selamat menikmati dan menyimak materinya. Halo, perkenalkan nama aku Lutfia Zulfa dan kali ini aku akan menjelaskan mengenai pengertian tahapan perkembangan usia sekolah bagian kedua atau masa akhir anak-anak. Selain itu, aku juga akan menjelaskan mengenai ciri-ciri dan tugas perkembangan dari masa akhir anak-anak. Apa itu masa akhir anak-anak? Masa akhir anak-anak merupakan masa yang berlangsung dari ketika anak berusia 6 tahun hingga mencapai kematangan seksualnya. Masa akhir anak-anak setara dengan usia sekolah bagian kedua, karena pada saat itu anak telah berada pada usia sekolah tinggi atau kelas 4, 5, dan 6. Pada masa ini, anak-anak mulai menunjukkan perubahan dari berbagai aspek, contohnya adalah aspek fisik yang semakin terlihat. Selain itu, ada aspek sifat, di mana anak-anak mulai mengembangkan rasa ingin tahunya yang semakin besar di sekolah. Selain itu, ada aspek kognitif, di mana anak-anak semakin mahir dalam memecahkan sebuah masalah dan melakukan penalaran yang membutuhkan logika. Setelah itu, anak akan mulai menghadapi masa puber dan mulai mempersiapkan diri untuk memasuki masa remaja. Berikutnya, kita akan membahas mengenai ciri-ciri dari akhir masa kanak-kanak. Ciri ini dapat dilihat dari bagaimana sudut pandang dan pelabelan yang diberikan oleh orang tua, tenaga pendidik atau guru, dan ahli psikologi terhadap bagaimana sang anak berperilaku. Yang pertama adalah pelabelan oleh orang tua. Pada masa ini, anak-anak sudah menunjukkan perubahan yang cukup signifikan, terutama pada perubahan sifat. Anak-anak mengembangkan minat dan rasa ingin tahu yang besar. Namun pada masa ini justru orang tua seringkali memberikan cap nakal terhadap anak-anak mereka. Hal ini seharusnya tidak dilakukan oleh orang tua, karena anak-anak justru akan memberikan label tersendiri itu pada diri mereka dan mengatakan bahwa saya adalah anak yang nakal. Padahal yang seharusnya dilakukan oleh orang tua adalah mengarahkan, memfasilitasi, dan membimbing rasa ingin tahu anak mereka agar terwujud dalam hal yang positif. Yang kedua adalah pelabelan yang diberikan oleh seorang guru atau tenaga pendidik. Seringkali kita mendengar bahwa anak perempuan memiliki cap lebih berprestasi dan lebih baik dibandingkan anak laki-laki di sekolah. Sebenarnya hal ini tidaklah benar, karena hal ini hanyalah berdasarkan pandangan mereka terhadap anak laki-laki yang lebih aktif dan lebih senang bermain di luar kelas daripada duduk diam di kelas. Hal ini juga berdasarkan faktor anak perempuan yang memiliki sifat lebih pasif dibandingkan anak laki-laki. Dan yang terakhir adalah pelabelan yang diberikan oleh para ahli psikologi. Pada masa ini kita tahu bahwa anak sudah mulai mengembangkan minat dan bakat mereka. Oleh karena itu, menurut para ahli psikologi, anak-anak cenderung berkumpul dengan teman seusianya yang memiliki kesamaan minat. Hal tersebut memiliki istilah lain yang disebut dengan peer group. Pada masa ini, anak-anak cenderung berusaha untuk menyesuaikan diri mereka dan merasa ingin diterima oleh lingkungannya. Selanjutnya adalah tugas perkembangan masa akhir anak-anak. Pertama-tama, kalian tahu nggak apa itu tugas perkembangan? Menurut Hafigurs, tugas perkembangan adalah tugas yang dimiliki oleh seorang anak pada tiap tahapan perkembangan usia tertentu. Dan masyarakat di sekitarnya berharap sang anak dapat menyelesaikan tugas perkembangan tersebut dengan baik. Jika sang anak tidak berhasil menyelesaikan tugas tersebut, maka ia dapat mengalami kesulitan untuk menyelesaikan tugas tahapan perkembangan yang berikutnya dan dapat mengalami penolakan oleh masyarakat sekitar. Namun jika ia berhasil, maka ia dapat dengan mudah melewati tugas tahapan perkembangan yang berikutnya. Berikut ini adalah tugas perkembangan pada tahapan masa akhir anak-anak. Yang pertama adalah mempelajari keterampilan fisik. Pada masa ini, sang anak sering sekali bermain dengan permainan yang melibatkan kegiatan fisik. Mereka sangat senang bermain di luar ruangan dibandingkan di dalam ruangan saja. Biasanya anak-anak melakukan permainan yang melibatkan kegiatan fisik dan otot seperti permainan benteng, tak umpet, dan permainan olahraga lainnya.
Yang kedua adalah menerapkan cara merawat diri. Sejak kecil ada baiknya sang anak diajarkan untuk menerapkan cara hidup yang bersih dan sehat. Selain itu, sang anak juga perlu mempelajari cara menjaga lingkungan agar tetap nyaman, bersih dan sehat. Biasanya sang anak menerapkan hal tersebut dimulai dari berbersih kamar secara mandiri dan mengikuti kerja bakti yang diadakan di sekolah. Tugas perkembangan yang ketiga adalah menyesuaikan diri dengan lingkungan di sekitar. Pada usia sekolah bagian kedua, seharusnya sang anak sudah terbiasa untuk berinteraksi dengan teman-teman seusia mereka. Seperti yang kita ketahui pada ciri-ciri perkembangan masa akhir anak-anak, mereka bermain dan berinteraksi dengan cara membentuk sebuah geng atau kelompok. Yang keempat adalah mempelajari kemampuan dasar seperti baca, tulis, dan hitung. Pada saat usia kelas 4, 5, dan 6, anak diharapkan untuk semakin mahir dan terbiasa dalam mempelajari kemampuan dasar seperti baca, tulis, dan hitung. Karena hal tersebut berguna untuk mendukung perkembangan kognitif sang anak. Contohnya, biasanya sang anak pada usia kelas 4, 5, 6 tersebut akan menemui soal matematika pada tingkatan yang lebih sulit. Misalnya, tidak hanya tambah dan kurang, mereka juga belajar mengenai operasi bilangan seperti kali dan bagi. Yang kelima, mengembangkan karakter yang baik dan bermoral. Masyarakat tentunya mengharapkan seorang anak memiliki karakter yang baik dan bermoral. Ketika seorang anak mulai masuk sekolah, mereka akan menemui teman-temannya memiliki latar belakang yang berbeda. Maka dari itu, sang anak seharusnya mulai belajar untuk memahami dan menghargai perbedaan yang ada di lingkungan di sekitarnya. Selain itu, biasanya sang anak mulai memahami mengapa peraturan itu berlaku dan makna dari peraturan itu sendiri, dan mereka mencoba untuk mematuhi dan menaati peraturan yang ada. Dan yang terakhir adalah memahami peranan dari laki-laki dan perempuan. Pada masa akhir anak-anak adalah masa sebelum anak memasuki masa remaja awal. Pada masa ini, anak akan mengalami masa puber dan memiliki rasa ketertarikan dengan lawan jenisnya. Oleh karena itu, diharapkan sang anak dapat memahami batasan dan bagaimana cara mereka berinteraksi dengan lawan jenisnya. Selain itu, diharapkan anak dapat memahami peranan dari laki-laki dan perempuan dan bagaimana cara mereka berperilaku sesuai dengan jenis kelamin mereka. Contohnya, anak laki-laki bermain dengan anak laki-laki. Biasanya mereka bermain sepak bola, sedangkan anak perempuan cenderung pasif. Mereka memainkan permainan seperti bermain boneka-boneka atau bermain masak-masakan. B. Tahapan perkembangan usia sekolah 3 tahun kedua, yaitu ada perkembangan fisik, perkembangan berbicara, perkembangan emosi, perkembangan sosial, dan peningkatan dalam pengertian. Tahapan yang pertama yaitu perkembangan fisik pada akhir masa anak-anak. Yang pertama adalah tinggi. Kenaikan tinggi per tahun adalah 2-3 inci. Rata-rata, anak perempuan 11 tahun mempunyai tinggi badan 58 inci dan anak laki-laki 57,5 inci. Selanjutnya, berat. Kenaikan berat lebih bervariasi daripada kenaikan tinggi, berkisar antara 3-5 pon per tahun. Rata-rata, anak perempuan 11 tahun mempunyai berat badan 88,5 pon dan anak laki-laki 85,5 pon. Selanjutnya, perbandingan tubuh. Meskipun kepala masih terlampau besar dibandingkan dengan bagian tubuh lainnya, beberapa perbandingan wajah yang kurang baik menghilang dengan bertambah besarnya mulut dan rahang, dahi melebar dan merata, bibir semakin berisi, hidung menjadi lebih besar dan lebih berbentuk, badan memanjang dan menjadi lebih langsing, leher menjadi lebih panjang, dada melebar, perut tidak buncit, lengan dan tungkai memanjang, meskipun kelihatannya kurus dan tidak berbentuk karena otot belum berkembang, dan tangan dan kaki dengan lambat tumbuh membesar. Selanjutnya, kesederhanaan. Perbandingan tubuh yang kurang baik yang sangat mencolok pada masa akhir kanak-kanak menyebabkan meningkatnya kesederhanaan pada saat ini. Di samping itu, kurangnya perhatian terhadap penampilan dan kecenderungan untuk berpakaian seperti teman-teman tanpa memerdulikan pantas tidaknya juga menambah kesederhanaan. Selanjutnya, perbandingan otot lemak. Selama akhir masa kanak-kanak, jaringan lemak berkembang lebih cepat daripada jaringan otot yang perkembangannya baru mulai melejit pada awal pubertas. Anak yang berbentuk endomorfik, jaringan lemaknya jauh lebih banyak daripada jaringan otot, sedangkan pada tubuh mesomorfik, keadaannya terbalik. Pada bentuk tubuh ektomorfik, tidak terdapat jaringan yang melebihi jaringan lainnya, sehingga cenderung tampak kurus. Selanjutnya, gigi. Pada permulaan pubertas, umumnya seorang anak sudah mempunyai 22 gigi tetap. Keempat gigi terakhir, yang disebut gigi kebijaksanaan, muncul semasa remaja. Selanjutnya, perkembangan berbicara. Dengan meluasnya cakrawala sosial anak-anak, anak menemukan bahwa berbicara merupakan sarana penting untuk memperoleh tempat di dalam kelompok. Hal ini membuat dorongan yang kuat untuk berbicara lebih baik. Anak juga mendapatkan bahwa bentuk-bentuk
Komunikasi yang sederhana seperti menangis dan gerak isyarat secara sosial tidak diterima. Hal ini menambahkan dorongan untuk memperbaiki kemampuan berbicaranya. Bantuan untuk memperbaiki pembicaraan pada akhir masa kanak-kanak berasal dari 4 sumber. Yang pertama, orang tua dari kelompok sosial ekonomi menengah ke atas merasa bahwa berbicara sangat penting, sehingga mereka memacu anak-anak mereka untuk berbicara lebih baik dengan memperbaiki setiap ucapan yang salah, memperbaiki kesalahan tata bahasa, dan mendorong untuk berperan serta dalam setiap pembicaraan keluarga yang bersifat umum. Yang kedua, radio dan televisi memberikan contoh yang baik bagi pembicaraan anak-anak yang lebih besar, sebagaimana halnya bagi anak-anak selama tahun-tahun prasekolah. Radio dan televisi juga mendorong untuk didengarkan secara seksama, sehingga kemampuan untuk mengerti apa yang dikatakan oleh orang lain meningkat. Ketiga, setelah anak belajar membaca, ia menambah kosakata dan terbiasa dengan bentuk kalimat yang benar. Dan yang keempat, setelah anak mulai sekolah, kata-kata yang salah ucap dan arti-arti yang salah biasanya cepat diperbaiki oleh guru mereka. Bidang-bidang yang mengalami kemajuan. Yang pertama, penambahan kosakata. Sepanjang akhir masa kanak-kanak, penambahan kosakata umum terjadi secara tidak teratur dari berbagai pelajaran di sekolah, bacaan, pembicaraan dengan anak-anak lain, dan usahanya melalui radio dan televisi. Anak menambah kosakata yang ia pergunakan dalam pembicaraan dan tulisan. Selanjutnya, ada pengucapan. Kesalahan dalam pengucapan kata-kata lebih sedikit pada usia ini daripada sebelumnya. Sebuah kata baru mungkin ketika pertama kali digunakan diucapkan dengan tidak tepat. Tetapi setelah beberapa kali mendengar pengucapan yang benar, anak sudah mampu mengucapkannya secara benar. Selanjutnya ada pembentukan kalimat. Anak usia 6 tahun harus sudah menguasai hampir semua jenis struktur kalimat. Dari 6 sampai 9 tahun atau 10 tahun, panjang kalimat akan bertambah. Kalimat panjang biasanya tidak teratur dan terpotong-potong, berangsur-angsur. Setelah usia 9, anak mulai menggunakan kalimat yang lebih singkat dan lebih padat, dan juga kemajuan dalam pengertian. Dengan meningkatnya minat dalam keanggotaan kelompok, maka meningkat pula minat untuk berkomunikasi dengan anggota-anggota kelompok. Anak segera mengetahui bahwa komunikasi yang bermakna tidak dapat dicapai kecuali ia mengerti arti dari apa yang dikatakan oleh orang-orang lain kepadanya. Ini menimbulkan dorongan untuk meningkatkan pengertiannya. Selanjutnya, perkembangan emosi. Anak segera mengetahui bahwa ungkapan emosi, terutama emosi yang kurang baik, secara sosial tidak diterima oleh teman-teman sebaya. Anak belajar bahwa teman-teman menganggap ledakan amarah sebagai perilaku baik, reaksi mundur karena takut dianggap pengecut, dan menyakiti hati orang lain karena cemburu dianggap sebagai kurang sportif. Oleh karena itu, anak mempunyai keinginan yang kuat untuk mengendalikan ungkapan-ungkapan emosi anaknya. Periode meningginya emosi. Pada akhir masa kanak-kanak, ada waktu di mana anak sering mengalami emosi yang hebat. Karena emosi cenderung kurang menyenangkan, maka dalam periode ini, meningginya emosi menjadi periode ketidakseimbangan, yaitu saat di mana anak menjadi sulit dihadapi. Meningginya emosi pada akhir masa kanak-kanak dapat disebabkan karena keadaan fisik atau lingkungan. Kalau anak sakit atau lelah, ia cenderung cepat marah, rewel, dan umumnya sulit dihadapi justru sebelum masa kanak-kanak berakhir. Ketika organ-organ seks mulai berfungsi, meningginya emosi sedang mengalami puncaknya. Keadaan lingkungan yang menyebabkan meningginya emosi juga beragam dan serius, karena penyesuaian diri pada setiap situasi baru selalu menyusahkan anak. Meningginya emosi hampir selalu dialami oleh semua anak pada saat masuk sekolah. Setiap perubahan yang menonjol dalam pola kehidupan anak, seperti keretakan keluarga akibat kematian atau perceraian, akan selalu mengakibatkan emosi meninggi. Namun, pada umumnya, akhir masa kanak-kanak merupakan periode yang relatif tenang, yang berlangsung sampai mulainya masa puber. Ini disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, peranan yang harus dilakukan anak yang lebih besar sudah terumus secara jelas, dan anak tahu bagaimana melaksanakannya. Kedua, permainan dan olahraga merupakan bentuk pelampiasan emosi yang tertahan. Dan terakhir, dengan meningkatnya keterampilan anak, tidak banyak mengalami kekecewaan dalam usahanya untuk menyelesaikan berbagai macam tugas dibandingkan dengan pada saat anak masih lebih muda. Selanjutnya, perkembangan sosial. Akhir masa kanak-kanak sering disebut sebagai usia berkelompok, karena ditandai dengan adanya minat terhadap aktivitas teman-teman dan meningkatnya keinginan yang kuat
untuk diterima sebagai anggota suatu kelompok dan merasa tidak puas bila tidak bersama teman-temannya. Anak tidak lagi puas bermain sendiri di rumah atau dengan saudara-saudara kandung atau melakukan kegiatan dengan anggota-anggota keluarga. Anak ingin bersama teman-temannya dan akan merasa kesepian serta tidak puas bila tidak bersama teman-temannya. 2 atau 3 teman tidaklah cukup baginya. Anak ingin bersama dengan kelompoknya, karena hanya dengan demikian terdapat cukup teman untuk bermain dan berolahraga, dan dapat memberikan kegembiraan. Sejak anak masuk sekolah sampai masa puber, keinginan untuk bersama dan untuk diterima kelompok menjadi semakin kuat. Hal ini berlaku baik untuk anak laki-laki maupun anak perempuan. Selanjutnya, ada peningkatan dalam pengertian. Dengan masuk sekolah, dunia dan minat anak-anak bertambah luas, dan dengan meluasnya minat, maka bertambah pula pengertian tentang manusia dan benda-benda yang sebelumnya kurang atau tidak berarti. Anak-anak sekarang memasuki apa yang oleh Piaget disebut sebagai tahap operasi konkret dalam berpikir, suatu masa di mana konsep yang pada awal masa kanak-kanak merupakan konsep yang samar-samar dan tidak jelas sekarang menjadi konkret dan tertentu. Anak menghubungkan arti baru dengan konsep lama berdasarkan apa yang dipelajari setelah masuk sekolah. Di samping itu, anak mendapatkan arti baru dari media massa, terutama film, radio, dan televisi. Dalam menambahnya konsep sosial, misalnya, anak mengkaitkan stereotip budaya dengan orang dari ras, agama, seks, atau kelompok sosial ekonomi yang berbeda stereotip yang sebagian besar dipelajari dari media massa. Ketika anak membaca buku pelajaran di sekolah dan mencari keterangan dari ensiklopedia atau sumber-sumber informasi lainnya, anak tidak lagi hanya mempelajari arti untuk konsep, tetapi juga memperbaiki arti yang salah yang dihubungkan dengan konsep yang lama. Pengalamannya sendiri juga memberikan makna bagi konsepnya. Pengalaman sakit misalnya, mewarnai konsep tentang penyakit. Baik, nama saya Nur Syifa Oktaviani dan untuk bagian selanjutnya saya yang akan melanjutkan. C. Hal-hal yang mempengaruhi perkembangan usia sekolah 3 tahun kedua. Hal-hal yang mempengaruhi perkembangan usia sekolah 3 tahun kedua terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah internal atau yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri, dan yang kedua adalah eksternal atau yang berasal dari luar diri anak seperti lingkungan. Untuk lebih lengkapnya akan kita bahas di slide selanjutnya. Baik, pertama kita akan membahas mengenai faktor internal terlebih dahulu. Di dalam faktor internal ini ada 6 hal yang dapat mempengaruhi perkembangan anak usia sekolah 3 tahun kedua. Yang pertama adalah gen. Gen ini faktor biologis atau keturunannya yang asalnya dari generasi sebelumnya seperti bawaan dari orang tua gitu. Contohnya adalah pemalu atau tidaknya seseorang dapat dipengaruhi oleh sifat yang dimiliki oleh orang tuanya. Tetapi, lain halnya jika anak tersebut sudah dipengaruhi oleh lingkungan seperti lingkungan luar kayak lingkungan sekolah ataupun lingkungan pertemanan. Yang mungkin awalnya anak tersebut pemalu, tapi jika sudah berinteraksi dengan dunia luar atau lingkungan luar akan berubah menjadi pemberani atau menjadi lebih aktif. Kemudian yang kedua ada jenis kelamin. Seperti yang kita tahu, perkembangan anak perempuan dan laki-laki di usia ini sangatlah berbeda. Contohnya, anak perempuan cenderung lebih berprestasi di sekolah dalam bidang akademik seperti mendapatkan nilai yang baik di berbagai mata pelajaran. Sementara anak laki-laki lebih cenderung superior dalam hal aktivitas yang banyak menggunakan tenaga dan tidak terlalu kompleks. Bisa kita lihat juga di realita seperti anak perempuan katanya kalau waktu SD tuh banyak yang pintar matematika, intinya tuh mengarah ke mata pelajaran atau akademik gitu. Sementara laki-laki lebih ke arah olahraga kayak misalnya sepak bola atau basket. Yang ketiga adalah keyakinan akan self-efficacy. Tinggi atau rendahnya kepercayaan diri atau self-efficacy dapat mempengaruhi perkembangan anak usia sekolah 3 tahun kedua. Seperti contohnya, anak yang memiliki efikasi diri tinggi percaya bahwa dirinya dapat menguasai pelajaran di sekolah dan mengatur pembelajaran mereka sendiri.
Nah, lain halnya jika seorang anak memiliki efikasi diri yang rendah, maka ia akan sulit untuk percaya bahwa dirinya sebenarnya dapat menguasai pelajaran di sekolah. Ia lebih memilih untuk tidak berusaha semampunya dan ibarat kata tuh menyerah sebelum memulai. Kemudian ada bakat yang dimiliki. Bakat atau potensi atau kemampuan yang dimiliki seorang anak ini juga berkaitan dengan faktor gen. Contohnya, anak yang memiliki bakat atau kemampuan di bidang matematika akan dapat dengan mudah mempelajari dan mengerjakan tugas-tugas matematika di sekolahnya. Yang dimaksud dengan berkaitan dengan faktor gen tadi adalah kemampuan matematika ini bisa saja diturunkan oleh orang tuanya. Tinggal bagaimana anaknya saja nih mengembangkan kemampuan tersebut. Yang kelima adalah kesehatan mental. Kesehatan mental ini bisa dibilang salah satu faktor penting dalam berkembangnya anak usia sekolah 3 tahun kedua. Di sini ada berbagai macam masalah emosional umum, seperti misalnya fobia sekolah dan gangguan kecemasan, yang kedua depresi masa kecil, dan yang ketiga disruptive conduct disorders atau gangguan perilaku yang mengganggu, seperti contohnya tuh anak yang suka melanggar peraturan atau norma sosial secara sengaja gitu. Kemudian untuk contoh kesehatan mental dapat mempengaruhi anak usia sekolah 3 tahun kedua, yaitu anak yang memiliki kesehatan mental yang baik akan berkembang dengan lebih baik pula, seperti dalam hal bersosialisasi dan prestasi, dibanding anak yang memiliki penyakit mental seperti depresi masa kecil ataupun fobia sekolah. Karena anak yang punya penyakit mental ini berkemungkinan akan sulit untuk bersosialisasi dan atau untuk berkembang di bidang akademik maupun non-akademik. Dan yang keenam atau yang terakhir dari faktor internal adalah kesehatan fisik. Kesehatan fisik ini berkaitan dengan gen serta nutrisi dan gizi yang didapatkan. Contohnya, anak yang memiliki kesehatan fisik yang baik dan nutrisi yang tercukupi dapat menjalankan kehidupan lingkungan sosial dan dapat menelan informasi atau pengetahuan dengan baik. Karena yaitu dia nutrisinya tercukupi sehingga tubuhnya pun dapat bekerja dengan baik dan dengan seharusnya. Mari kita lanjut ke faktor yang kedua, yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal ini juga dibagi-bagi lagi menjadi 3 lingkungan, yaitu pertama lingkungan keluarga, kedua lingkungan pertemanan, dan yang ketiga adalah lingkungan sekolah. Kita bahas dari lingkungan keluarga terlebih dahulu. Di lingkungan keluarga ini terbagi-bagi lagi menjadi 5, yaitu yang pertama adalah suasana keluarga. Suasana keluarga ini dapat dilihat dari hangat atau tidaknya, bagaimana cara orang tua mengasuh, dan bagaimana kondisi sang anak di rumah. Di sini ada berbagai macam suasana keluarga, yaitu yang pertama, masalah pengasuhan dari kontrol ke koregulasi, yang kedua ada pekerjaan ibu, dan yang ketiga ada kemiskinan dan pengasuhan. Contohnya adalah anak yang keluarganya hangat dan orang tuanya mengasuh dengan baik akan berkembang dengan baik pula dibanding anak yang suasana keluarganya tidak hangat dan orang tuanya mengasuh terlalu ketat atau terlalu mengontrol. Yang dimaksud berkembang dengan baik atau tidaknya di sini adalah anak yang berasal dari suasana keluarga yang hangat bisa merasa disayang, bisa menjadi anak yang interaktif jika bergaul dengan lingkungan luar. Sementara anak yang berasal dari keluarga yang tidak hangat dan orang tuanya ini terlalu mengontrol, kemungkinan akan menjadi anak yang tidak patuh atau ngeyel dan mungkin menjadi anak yang pendiam. Selanjutnya ada struktur keluarga. Struktur keluarga dapat dilihat dari lengkap atau tidaknya, kandung atau bukan, dan sesuai dengan standar yang ada di masyarakat atau tidak. Ada berbagai struktur keluarga. Yang pertama, menyesuaikan diri dengan perceraian. Yang kedua, tinggal di keluarga satu orang tua atau single parent. Yang ketiga, ada hidup dalam keluarga serumah. Jadi ini tuh satu rumah dan keluarganya lengkap. Yang keempat, ada tinggal di keluarga tiri. Yang kelima, hidup dengan orang tua gay atau lesbian. Dan yang keenam adalah keluarga angkat. Contohnya, anak yang memiliki keluarga lengkap akan merasakan rasanya disayangi dan akan memiliki rasa atau jiwa penyayang pada orang lain juga.
Sementara anak yang keluarganya tidak lengkap akan merasa ketidaklengkapan dan ketidaksempurnaan di hidupnya, serta akan terlihat lebih mandiri atau lebih tertutup atau mungkin lebih pendiam. Kemudian ada praktek pengasuhan. Praktek pengasuhan ini mengarah ke keterlibatan orang tua. Dalam usia ini, anak masih menjadi tanggung jawab orang tua dan sudah menjadi kewajiban orang tua untuk mengasuh dan mendidik anak sebaik-baiknya. Praktek pengasuhan ini juga masuk ke suasana keluarga yang sudah dibahas tadi. Contohnya adalah orang tua yang selalu menyempatkan diri untuk membantu anaknya mengerjakan tugas dapat menjadi pendorong anaknya agar anak tersebut menjadi murid yang berprestasi di sekolah. Dan ada pula contoh lain, yaitu orang tua yang selalu mengizinkan anaknya untuk mengutarakan pendapat akan mendorong anaknya untuk menjadi orang yang aktif di lingkungan luar rumah. Nah, yang keempat ada hubungan saudara. Hubungan saudara ini dapat dilihat dari anak berhubungan baik atau tidak dengan saudara kandung atau tiri atau mungkin saudara angkatnya. Contohnya adalah anak yang memiliki hubungan hangat dengan saudaranya akan meningkatkan kompetensi sosialnya dengan orang lain dan memiliki regulasi emosi yang lebih baik dibanding anak yang tidak berhubungan baik dengan saudaranya. Dan yang terakhir dari lingkungan keluarga adalah status sosial ekonomi. Seperti yang kita tahu, status sosial ekonomi ini dapat dilihat dari sejahtera atau miskinnya keluarga, tercukupi atau tidak, dikenal orang banyak atau tidak, dan memiliki relasi yang banyak atau tidak. Contohnya, kesenjangan pendapatan antara keluarga kaya dan keluarga miskin semakin besar. Dan anak-anak yang berasal dari keluarga berstatus ekonomi miskin cenderung tidak memiliki akses ke makanan sehat dan lebih mungkin menderita kekurangan gizi, yang mana dapat berujung pada kemungkinan stres dan berefek negatif tidak langsung pada perkembangan anak tersebut. Lain halnya dengan anak yang berasal dari keluarga kaya atau sejahtera, akses ke makanan akan lebih mudah dan kemungkinan selanjutnya adalah anak tersebut akan berkembang dengan baik. Lanjut ke faktor eksternal yang kedua, yaitu lingkungan sosial atau pertemanan. Nah, di lingkungan sosial atau pertemanan ini dibagi lagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah penerimaan teman sebaya atau kelompok. Diterima dengan baik atau tidaknya seorang anak di lingkungan pertemanan tentu saja akan mempengaruhi perkembangan anak usia sekolah 3 tahun kedua. Contohnya, anak yang tidak disukai oleh teman sebayanya karena agresi dan perilaku menentang atau bullying berujung pada prestasi yang buruk di sekolah. Contoh lainnya adalah jika seorang anak diterima oleh teman sebayanya karena pintar dan mungkin mampu bersosialisasi dengan baik, maka dapat berujung pada prestasi yang lebih baik pula. Yang kedua adalah kelompok pertemanan. Baik atau buruknya kelompok pertemanan yang dipilih oleh seorang anak tentunya sangat dapat berpengaruh pada perkembangan anak tersebut. Apalagi di usia sekolah 3 tahun kedua ini, anak bisa dikatakan masih labil dan mudah ikut-ikutan. Contohnya adalah anak yang bergabung dengan kelompok pertemanan yang buruk seperti para bully akan memiliki sifat yang merasa dirinya adalah penguasa atau egois. Dan anak yang bergaul dengan kelompok pertemanan yang baik cenderung memiliki sifat yang peduli terhadap sesama. Berikutnya adalah persahabatan. Ruang lingkup persahabatan memiliki ruang lingkup yang lebih kecil dibandingkan dengan kelompok pertemanan lainnya atau peer group. Biasanya juga sang anak dan sahabatnya memiliki ikatan emosional yang erat. Contohnya, seberapa lama sang anak dan sahabatnya berinteraksi dapat mencerminkan perkembangan kognitif dan emosional yang dimiliki oleh anak tersebut. Selanjutnya adalah agresi dan bullying. Agresi dan bullying adalah tindakan yang dapat mempengaruhi perkembangan emosional seorang anak. Contohnya, jika seorang anak pernah mengalami menjadi korban bully atau perlakuan agresi terhadapnya, hal tersebut dapat menjadi trauma tersendiri dan dapat menyebabkan masalah lain seperti gangguan kecemasan sosial. Selain itu, sang anak dapat kehilangan percaya dirinya. Anak tersebut tidak dapat mengembangkan potensinya secara maksimal.
Faktor eksternal yang berikutnya adalah lingkungan sekolah. Yang pertama ada metode pendidikan. Metode pendidikan atau bagaimana cara seorang guru dalam melakukan proses pembelajaran dapat mempengaruhi perkembangan kognitif sang anak. Contohnya, apabila sang guru dapat mengidentifikasi kegagalan seorang anak dalam proses pembelajaran dengan lebih cepat, maka hal tersebut dapat menghindari resiko sang anak dapat mengalami kegagalan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya adalah metode pendidikan alternatif. Metode pendidikan alternatif adalah metode yang dimiliki oleh seorang guru di samping dari metode yang biasa ia gunakan dalam proses pembelajaran sehari-hari secara umum. Contohnya adalah seorang anak yang bersekolah secara homeschooling dapat menunjukkan kemampuannya lebih baik dibandingkan ketika ia berada di sekolah umum. Hal tersebut dikarenakan fokus utama sang guru adalah anak tersebut saja. Selanjutnya, saya Restiananda akan melanjutkan penjelasan mengenai faktor eksternal dari lingkungan sekolah yang ketiga, yaitu penggunaan media. Nah, seiring dengan berkembangnya teknologi, penggunaan media yang canggih juga mempengaruhi perkembangan anak usia sekolah 3 tahun kedua. Contohnya itu penggunaan komputer. Pada anak perempuan, penggunaan komputer dihubungkan dengan peningkatan prestasi serta kemampuan untuk memecahkan masalah. Sementara pada anak laki-laki yang lebih cenderung menggunakan komputer untuk bermain video game kekerasan, penggunaan komputer dikaitkan dengan peningkatan permasalahan perilaku agresif. Lalu yang terakhir ada ukuran kelas. Terdapat penelitian yang menunjukkan bahwa pengurangan ukuran kelas memiliki efek yang menguntungkan bagi kinerja akademik, tapi efeknya sangat kecil dan tidak mungkin bisa membawa hasil yang lebih besar. Tapi banyak yang berpendapat bahwa kelas yang lebih kecil akan lebih bermanfaat bagi siswa. Oleh karena itu, ukuran kelas menjadi salah satu hal yang penting dalam perkembangan anak usia sekolah 3 tahun kedua. Contohnya ini bagi anak yang berasal dari status sosial ekonomi yang rendah, mereka akan mendapatkan manfaat yang paling besar dari ruang kelas yang kecil karena dapat meningkatkan fokus dan kinerja akademik mereka, seperti peningkatan skor tes membaca, matematika, dan pengenalan kata. Baik, selanjutnya saya Restiananda akan menjelaskan mengenai bagian keempat dari materi ini, yaitu tentang isu-isu permasalahan yang terjadi pada masa perkembangan anak usia sekolah di 3 tahun kedua. Di sini terdapat 5 permasalahan yang meliputi perkembangan anak, yaitu mulai dari permasalahan fisik sampai ke keterampilan bermain anak. Permasalahan yang pertama adalah bahaya fisik yang menyerang anak. Di sini bahaya fisiknya itu seperti penyakit. Ketika seorang anak terjangkit penyakit, keseimbangan tubuhnya terganggu. Nah, hal ini bisa membuat anak lebih mudah marah dan lebih banyak menuntut. Selain itu, jika penyakitnya tidak kunjung sembuh, maka ini juga bisa berpengaruh ke ketertinggalan anak dalam pembelajaran di sekolah serta dalam keterampilan bermainnya. Contohnya, karena diserang penyakit DBD atau demam berdarah, seorang anak harus dirawat di rumah sakit selama lebih dari 1 minggu, lalu dilanjut dengan fase pemulihan di rumah. Alhasil, ia tertinggal banyak materi dan tugas di sekolah. Maka dari itu, begitu ia sembuh dan kembali masuk, ia harus mengejar banyak ketertinggalannya. Masalahan yang kedua adalah dampak negatif yang dibawa oleh peer group kepada anak. Setelah anak lepas dari pengaruh orang tua, anak akan dipengaruhi oleh peer group atau kelompok teman sebaya. Peer group mendukung anak untuk mengembangkan identitas diri serta mengembangkan kemampuan komunikasi interpersonal anak dalam pergaulan dengan kelompok teman sebayanya. Tapi, terkadang peer group pun bisa membawa dampak negatif. Contohnya yang pertama itu bisa menimbulkan pertentangan antara anak dengan orang tua serta penolakan anak terhadap standar yang telah diberikan oleh orang tua. Banyak anak yang secara mati-matian menyesuaikan diri
dengan standar-standar yang dibentuk oleh kelompok teman sebayanya. Standarnya ini seperti perilaku, pakaian, pendapat, dan lain-lain. Adapun alasan kenapa anak melakukan ini adalah agar supaya anak tersebut diterima di kelompok teman sebayanya. Sekalipun terkadang ini berarti anak harus melawan standar yang telah diberikan oleh orang tuanya. Dengan lebih berpengaruhnya kelompok teman sebaya dibandingkan keluarga, anak akan lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah bersama teman-temannya, sehingga ia melupakan tugas, pekerjaan, dan tanggung jawab yang ada di dalam rumah. Jika orang tua menentang ini, pertentangan antara anak dengan orang tua akan semakin meluas. Lalu, ikatan emosional antara kedua belah pihak akan semakin melemah. Nah, contoh dari hal ini adalah sejak bergabung dengan sebuah geng di kelasnya, seorang anak jadi lebih sering berada di luar rumah. Ketika main, ia lupa waktu. Alhasil, pekerjaan rumahnya pun jadi terbengkalai. Ia jadi lalai dalam menyapu, mengepel, mencuci, serta menjaga adiknya. Mengetahui hal ini, orang tuanya pun marah. Mereka mengomeli sang anak. Tapi alih-alih menurut kepada orang tua, anaknya justru membela teman-temannya. Konflik antara anak dengan orang tua pun semakin panjang. Lalu contoh yang kedua adalah permusuhan antara anak laki-laki dan anak perempuan yang semakin meluas. Nah, biasanya pola yang paling umum dari hal ini adalah sikap antipati terhadap lawan jenis. Biasanya sikap ini mencapai puncaknya pada masa sebelum puber, yaitu di mana sikap anak perempuan akan jauh lebih emosional terhadap anak laki-laki dibandingkan sikap anak laki-laki terhadap anak perempuan. Nah, alasan dibalik hal ini adalah rasa benci anak perempuan terhadap anak laki-laki, karena anak laki-laki dianggap memiliki kebebasan yang lebih banyak daripada anak perempuan. Contohnya, Wina dan teman-teman perempuannya merasa iri dengan teman-teman laki-laki di kelasnya, karena mereka bisa dengan bebas bermain bola sampai sore setelah pulang sekolah, lalu tidak diomeli jika pulang malam. Sementara Wina dan teman-teman perempuannya harus segera pulang ke rumah setelah pulang sekolah, lalu sama ayah mereka tidak boleh pulang malam ataupun main malam. Nah, karena rasa iri ini terus bertumbuh, akhirnya Wina dan teman-teman perempuannya bersikap tidak ramah terhadap anak laki-laki di kelas mereka, di mana sikap ini bisa menimbulkan perasaan benci. Selanjutnya adalah kecenderungan untuk bersikap buruk terhadap anak yang bukan menjadi bagian dari anggota kelompok. Nah, sikap ini bisa berbentuk prasangka, penolakan, diskriminasi, sikap kejam, dan tidak berperasaan. Anak cenderung lebih menyukai anak-anak yang sama dengan dirinya dan menolak untuk berhubungan dengan anak-anak yang berbeda dari mereka. Ini bisa menimbulkan prasangka, lalu akan muncul diskriminasi rasial, dan begitu menjelang masa puber akan muncul yang namanya diskriminasi agama, lalu berdasarkan status sosial dan ekonomi. Setelah anak-anak membentuk kelompok, mereka akan menjauhi anak-anak yang bukan merupakan bagian dari kelompok mereka dan bersikap kejam terhadap orang-orang yang bukan bagian dari kelompok mereka tersebut. Nah, sikap kejam dan tidak berperasaan ini biasanya mencapai titik tertingginya di usia 11 tahun. Adapun contohnya yaitu sebuah kelompok menganggap seorang anak di kelas mereka yang bukan merupakan bagian dari kelompok mereka aneh dan tidak berdaya. Karena anak tersebut pemalu dan penyendiri serta jarang bicara. Lalu atas penilaian mereka sendiri, mereka melakukan penindasan terhadap anak tersebut dan menjauhinya. Permasalahan yang ketiga adalah kesalahan anak dalam penyesuaian pribadi dan sosial bagi anak yang tidak begitu diterima oleh teman-teman sebayanya. Banyak
Kesalahan penyesuaian kepribadian yang bermula dari rasa ketidakpuasan terhadap diri sendiri, serta rasa iri terhadap anak yang lebih populer, yang melanda anak-anak yang tidak begitu diterima oleh teman-teman sebayanya. Biasanya ini terjadi ketika anak mulai membandingkan dirinya dengan teman-teman sebayanya, lalu menjadikan prestasi teman-temannya sebagai tolak ukur prestasi diri. Kesalahan penyesuaian ini biasanya ditandai dengan kebiasaan menarik diri, sangat membenci otoritas, depresi yang kronis, hiperaktif, egosentrisme yang berlebihan, kecemasan kronis, serta emosi yang mati. Nah, biasanya anak dengan kesalahan penyesuaian kepribadian menggunakan mekanisme pertahanan, rasionalisasi, proyeksi, juga menghindar untuk meringankan ketidakbahagiaan mereka secara sementara. Tapi pada akhirnya, cara-cara ini tidak efektif dan tidak lagi berguna, sehingga ditinggalkan. Kesalahan penyesuaian diri yang dikarenakan kurangnya dukungan sosial, dukungan kelompok sosial cenderung menetap. Contohnya, Ayu adalah anak yang pemalu, penyegan, dan suka menarik diri. Nah, ia tidak memiliki teman dan juga tidak memiliki dukungan untuk berubah menjadi lebih terbuka. Alhasil, Ayu pun terus meneruskan pola perilaku ini, yaitu menjadi pemalu, penyegan, dan suka menarik diri, meskipun dia tahu bahwa perilaku ini akan memperkecil kesempatannya untuk mendapatkan dukungan sosial. Lalu, permasalahan yang keempat adalah permasalahan emosi pada anak. Anak yang masih menunjukkan pola-pola ekspresi emosi yang kurang menyenangkan, seperti amarah yang meledak-ledak, atau masih sangat dipengaruhi oleh emosi buruk, seperti marah dan cemburu yang sangat kuat, akan dinilai tidak matang, tidak hanya oleh teman-teman sebayanya saja, tapi juga oleh orang dewasa di sekitarnya, sehingga ia akan kurang disenangi. Nah, contohnya itu, di kelasnya, Ibra dikenal sebagai anak yang pemarah. Ia bisa tersinggung dan naik darah kapan saja, sekalipun itu mengenai hal yang kecil. Nah, teman-temannya pun menghindari Ibra karena mereka kurang menyukai sikap Ibra. Lalu, permasalahan yang terakhir adalah kurangnya keterampilan bermain anak. Anak yang kurang memiliki dukungan sosial akan merasa kekurangan kesempatan untuk mempelajari permainan dan olahraga yang dinilai penting untuk menjadi anggota kelompok. Selain itu, anak yang dilarang berkhayal karena dinilai membuang waktu atau dilarang melakukan kegiatan kreatif dan bermain akan mengembangkan kebiasaan penurut yang kaku. Di sini terdapat dua contoh. Yang pertama itu, Nia tidak memiliki teman di sekolah. Saat teman-temannya bermain, dia hanya menyaksikan dalam diam karena dia merasa dia tidak punya kesempatan untuk ikut bermain. Akhirnya dia sulit bergabung ke kelompok bermain yang ada di kelasnya. Lalu contoh yang kedua, Reno tumbuh menjadi anak penurut yang kaku dan kurang kreatif karena orang tuanya memfokuskannya untuk bidang akademik dan melarangnya untuk melakukan kegiatan kreatif serta berkhayal karena dianggap sia-sia. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Baik,